Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Hikmah Ramdhani dari program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempraktekkan tugas kuliah. Sebelum kita mengawali pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Jadi dalam pembelajaran ini, gambaran manfaatnya adalah atau tujuannya adalah dengan memberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila yang benar. Nomor 2, dengan diberikan teks percakapan yang mengandung ungkapan, siswa dapat menentukan bagian yang termasuk ungkapannya dan artinya yang tepat. Dengan diberikan contoh penerapan sila kedua Pancasila pada teks percakapan, siswa dapat menceritakan pengalaman. Dengan diberikan contoh gerakan dasar berjalan, siswa dapat menjelaskan gerak dan berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Di sini saya akan membawakan media pembelajaran, yaitu tentang lambang perisai burung Garuda. Nah, kita pahami di sini ada simbol-simbol di dalam lambang Garuda ini. Ada pertama, ada gambar bintang, ada rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Sebelumnya kita akan membacakan apa bunyi sila-sila yang ada di dalam lambang perisai burung Garuda. Mungkin yang pertama di sini ada bintang, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua adalah rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita akan memasangkan simbol-simbol kepada bunyi sila-sila yang berada pada lambang perisai burung Garuda. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat dalam burung perisai ini ada gambar bintang. Kita cari gambar bintang lalu terapkan di sini. Nah, ini adalah gambar bintang. Kita akan menerapkan pada bunyi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar simbolnya adalah rantai yang saling bersambungan. Inilah gambar rantai. Kita pasangkan saja langsung. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Gambarnya adalah pohon beringin. Kita cari pohon beringin, kita pasangkan di sini ya. Mohon maaf, ini kameranya tidak full semuanya. Persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Dan yang terakhir adalah sila. Bunyi sila terakhir kelima, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam simbolnya adalah gambar padi dan kapas. Kita akan merasakan simbolnya. Nah, sekarang kita setelah memasangkan simbol-simbol yang berada pada burung perisai Garuda sesuai dengan bunyi sila-silanya. Nah, sekarang kita akan membahas
tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini adalah bintangnya terdapat 5 sudut, di mana bintang tanggal tersebut melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang diartikan Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan itu adalah satu. Jadi tunggal. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jadi dalam permasalahan manusia pasti ada jalan keluarnya, bagaikan cahaya. Sesudah gelap, habis gelap terbitlah terang. Jadi setiap permasalahan ada jalan keluarnya. Contohnya, kita beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut, menghargai orang lain agamanya berbeda dengan kita, meskipun berbeda-beda agama tapi kita saling menghormati, menghargai agama yang lain, karena di Indonesia ini berbeda-beda agama ya. Dan tolong menolong meski memiliki agama yang berbeda, dan dalam tolong menolong juga kita jangan melihat agamanya apa, tapi niatnya kita niat menolong, niat baik. Yang kedua adalah rantai emas. Nah, rantai emas di sini adalah bersegi 4, melambangkan laki-laki dan saling berkaitan. Nah, dalam berkaitan tersebut melambangkan perempuan. Jadi di dunia ini ada pasangannya, misalnya malam dengan siang, atau siang dengan malam, kanan dengan kiri, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi di dalam kehidupan itu kita saling bersatu menjadi kuat seperti rantai. Jadi rantai juga itu kuat kalau bersatu. Nah, kita juga sebagai makhluk hidup kita saling bersatu, saling mendukung, saling menjaga kerukunan yang berada di lingkungan kita. Supaya apa? Supaya kuat, tetap kuat. Contohnya kita saling menghargai, menghormati, dan tolong menolong, tenggang rasa, dan tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah sila ketiga adalah pohon beringin. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, di sini melambangkan pohon beringin. Kenapa? Ya, di situ pohon beringin itu sangat rimbun. Nah, kita misalnya dalam cuaca panas bisa berteduh di bawahnya itu. Nah, negara Indonesia ini bagaikan pohon beringin yang sangat rimbun, di mana di bawah-bawahnya itu banyak pulau-kepulauan atau suku dan bangsa kebudayaan yang berada di naungan negara tersebut, negara Indonesia. Nah, contohnya adalah cinta tanah air, ya. Cinta tanah air, bangga menggunakan produk buatan Indonesia, berteman tanpa membedakan suku, ras, adat, dan istiadat. Jadi meskipun kita berbagai suku dan bangsa, bermacam-macam budaya, banyak kepulauan, tetapi kita harus berteman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Kita harus tetap saling mendukung adat-adat yang berada di setiap kepulauan masing-masing atau di daerahnya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah kepala banteng. Di sini kepala banteng, kenapa kepala banteng? Kita jangan melihat ini disamakan dengan hewan, tetapi kita makna dari banteng itu apa? Dari banteng itu suka bergerombol. Jadi di sini bunyinya juga kerakyatan yang oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi dalam permasalahan kita harus mencari jalan keluarnya dengan bermusyawarah. Jangan mengambil pemikiran sendiri. Jadi kalau ada permasalahan harus dirundingkan, harus dimusyawarahkan apa permasalahannya dan jalan keluarnya bagaimana. Nah, di sini juga contohnya adalah tidak memaksa kehendak kepada orang lain, melaksanakan musyawarah mufakat, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Jadi setiap bermusyawarah kita harus menjunjung tinggi apa itu hasil baik atau tidaknya, itu kita harus dimusyawarahkan dan pasti ada hasil yang sangat mufakat, kesepakatan bersama. Nah, dan yang terakhir adalah
sila kelima gambar padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melambangkan sila kelima, padi dan kapas mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang pakaian. Kita juga hidup di dunia ini perlu dengan sandang, pangan, dan pakaian. Karena apa? Karena kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu harus dengan energi. Apa itu dengan energi? Kita dengan ada asupan-asupan dan pakaian juga. Kita misalnya dalam pembelajaran atau perkuliahan tidak pakai seragam atau gak pakai apa-apa, itu kan dinilainya tidak baik. Tetapi kalau kita berpakaian sangat rapi, bersih, nah itu akan beda lagi. Itu pasti dinilai atau dilihatnya sangat bagus sekali. Nah, contohnya adalah contoh dalam sila kelima, yaitu bersikap adil kepada sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Nah, tadi bersikap adil kepada sesama. Kita kepada sesama yang berada di lingkungan kita harus adil, jangan beda-bedakan misalnya, atau ini orang kaya, orang miskin, tetapi kita harus menyamakan, mensamaratakan dalam hal misalnya lingkungan sosial, jangan berbeda-bedakan intinya. Karena kalau berbeda-bedakan misalnya atau kaya atau miskin, itu sangat memojokkan yang miskin tentunya. Nah, selanjutnya adalah contohnya itu ikut serta dalam kegiatan bergotong royong. Nah, kita ini di lingkungan sekitar khususnya pasti adalah bakti sosial. Nah, kita itu harus bergotong royong. Supaya apa? Supaya dalam kegiatan tersebut tidak capek sendiri lah. Karena bergotong royong susah senang bersama-sama gitu. Jadi saling membantu. Meskipun ada juga yang kesusahan, kita bantu juga. Karena kita ini adalah ya Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi satu tujuan gitu. Nah, kan telah dijelaskan menyebutkan sila pada sila yang sesuai dengan pada gambar-gambar. Kita sebutkan kembali apa yang sila bunyi sila pertama sampai ke akhir. Pertama adalah gambar simbol banteng, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat adalah gambar banteng, keadilan sosial, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Dan yang kelima adalah gambar padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin untuk materi sekarang ini cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk semuanya yang mendengarkan ini. Nah, selanjutnya adalah penutup ya. Nah, jadi pembelajaran kali ini adalah tentang perisai burung Garuda. Nah, di dalamnya itu banyak sila-sila yang bisa menuntun kita di negara ini, baik itu dalam keagamaannya, keadilan sosialnya, dan keadilan sosialnya, persatuan Indonesia, dan bermusyawarah, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dapat kita pahami bahwa di negara itu pasti ada pegangan apa yang ada ditujukan dalam negara tersebut. Jadi kesimpulannya kita sebagai pelajar dapat kita ambil garis besarnya di dalam kehidupan itu jangan berbeda-bedakan, harus menyamaratakan sesama teman, baik teman atau di lingkungan sekitar. Mungkin dicukupkan sekian ya pembelajaran materi tentang lambang perisai burung Garuda. Mungkin cukupkan sekian ya dari saya. Mohon maaf bila ada materi yang kurang pas atau apa. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.